Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah, NIM 2003 40 10 51071, Prodi Agribisnis kelas C, mata kuliah Dasar-dasar Teknologi dan Mekanisasi Pertanian. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu membuat video dokumenter tentang alat mekanisasi pertanian pada proses panen atau pasca panen. Baik, di sini saya akan membuat video tentang alat mekanisasi pada proses panen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan alat yang digunakan di Desa Selodakon dalam proses pemanen padi. Di desa saya yaitu menggunakan alat yang sederhana. Contoh alat yang sering dipakai oleh para petani yaitu seperti ini. Ini namanya arit babat, dan arit ini mempunyai ciri bentuk yang tipis. Ini bentuknya sangat tipis dan sangatlah ringan untuk dibawa. Nah, dalam dunia pertanian, arit babat adalah alat yang bisa digunakan untuk pemanenan padi. Karena bentuknya yang tipis dan mudah dibawa serta ringan, arit ini sangat mudah sekali untuk memanen padi pada skala besar. Nah, bentuk arit ini pun tentunya tidak sama dengan bentuk arit yang lainnya, karena ia memiliki ciri seperti gergaji seperti ini. Walaupun menggunakan alat sederhana seperti arit ini, tapi para petani bisa lebih mudah dibanding menggunakan ani-ani seperti tahun-tahun di zaman yang dahulu. Arit ini terbuat dari besi baja yang kuat sehingga dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama. Dan kualitas arit ini sangatlah bagus sehingga para petani di Selodakon kebanyakan menggunakan arit seperti ini karena bentuknya kecil, ringan, dan bisa dibawa kemana-mana. Itulah tadi pertama alat untuk pemanen padi. Yang kedua yaitu perontok padi. Nah, inilah gambar dan bagian-bagian dari mesin perontok padi, dimana saya akan menjelaskan bagian-bagian yang pertama yaitu tutup, dan yang kedua pelindung padi, dan yang ketiga kipas penghembus, dan yang keempat engine, dan yang ini adalah lengan pengayak, dan ini adalah pintu pemasuk, dan ini adalah meja, dan ini pelempar jerami, serta ini drum perontok, dan ini pengayak, dan selanjutnya pintu kotoran halus, dan ini stang penghela, dan bagian yang ini adalah pelat pengarah bijian, dan yang ini batang penopang, dan ini pintu pengeluaran, dan selanjutnya yaitu terakhir roda transportasi. Nah, itulah tadi untuk bagian-bagian mesin perontok padi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan mesin perontok padi dan bagaimana perawatan untuk mesin perontok padi itu, serta bagaimana cara pengoperasiannya mesin perontok padi itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang keunggulan mesin perontok padi. Nah, keunggulan itu yaitu membantu menghemat waktu pada proses setelah panen. Nah, apalagi jika memanen hasil pertanian pada lahan yang luas. Kalau melakukan proses perontokan dengan cara manual,
akan menyita banyak waktu. Jika menggunakan mesin perontokan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bagian-bagian itu cukup mudah dan sangat praktis sehingga tidak memakan waktu yang lama. Serta hasil perontokan gabah yang sempurna, tidak retak, efisien, dan kualitas hasil panennya itu bagus, serta mudah dioperasikan karena akan singkat waktu setelah panen. Namun mesin perontokan ini harus dirawat. Nah, mesin perontokan padi ini harus diperiksa silinder perontokan apakah terdapat kotoran terhadap mesin di dalamnya atau benda asing yang ada di dalamnya. Kita harus sering mengecek karena akan berakibat fatal jika ada barang-barang atau bahan-bahan yang masuk ke dalam silinder. Nah, yang kedua yaitu memeriksa sistem saluran bahan bakar. Apakah ada kebocoran atau kotoran yang menyumbat. Nah, itu perlu dilakukan oleh pemilik perontok padi, mesin perontok padi. Nah, itulah tadi cara perawatan untuk mesin perontokan padi, di mana agar mesin tersebut tetap bisa stabil sehingga tidak ada terkendala pada saat melakukan proses perontokan padi. Nah, dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara menggunakan mesin perontok padi dan bagaimana cara pengoperasiannya mesin perontok padi. Yang pertama yaitu taruhlah alat di tempat yang rata. Sebelumnya alasi tempat untuk merontokkan gabah dengan terpal lebar untuk mengurangi hasil panen susut karena tercecer. Nah, dan yang kedua, atur posisi alat dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu hidupkan alat dan tunggu sebentar sebelum mulai masukkan muatan. Ini untuk memeriksa posisi alat perontokan tadi. Jangan sampai posisi alat berpindah tempat atau bergeser karena getaran. Nah, selanjutnya periksa kemampuan alat dengan memasukkan gabah sedikit demi sedikit. Apabila ada bulir-bulir padi yang belum terlepas dari gagangnya, tambahkan kecepatan putar drum perontok. Setelah itu, bukalah penutup alat dan periksa drum dan semua gigi perontok. Bersihkan jika ada kotoran. Putar drum perontok dengan tangan untuk memastikan tidak ada yang lepas dan bergeser. Jika mesin perontokan sudah siap, maka mulailah masukkan batang-batang padi yang akan dirontokkan ke pintu dan masukkan sebanyak mungkin secara teratur, tapi jangan sampai berlebih. Agar pemasukan bisa lebih efektif, bisa dilakukan dengan 2 orang atau 3 orang untuk menjalankan alat perontok padi tersebut. Nah, itulah tadi bagaimana cara pengoperasian mesin perontok padi. Kalau di desa Selodakon, mesin perontok padi itu dinamakan dengan dores. Nah, penggunaan mesin perontok padi untuk usaha pertanian baik dari kalangan kecil, menengah maupun besar sangat direkomendasikan. Alasannya adalah karena cara pemakaiannya itu sangat mudah dan perawatannya itu sederhana. Jadi, efisiensi waktu adalah sebuah hal yang sangat diperlukan dalam produksi pertanian. Dapat meningkatkan hasil pertanian yang lebih baik dan penghasil padinya itu berkualitas baik dengan menggunakan mesin perontok. Cukup sekian pembuatan video tentang proses panen dan atau pasca panen di desa Selodakon, yaitu menggunakan alat yang tradisional dan untuk perontokan padi menggunakan mesin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.